quick pen, itu adalah kerja lispro-nya kerja cepat. Anda melihat grafiknya di sini, swat naik, kemudian turunnya juga cepat. Dia memperbaiki kadar gula darah prandial, tadi udah dijelaskan, kemudian penampilannya jernih. Nah, dia jernih. Nanti lihat di sini, nanti saya akan disuntikan 15 menit sebelum makan hingga sesaat sesudah makan. Kemudian sediaannya ada yang rata-rata 3 mm, kekuatannya adalah 100 international unit per mili. Kemudian Umaloh yang 25, ini yang ada quick pen yang Umaloh 25, insulin analog dispro-nya ini kombinasinya 25%. Ini katanya kalau tadi kadar gula darahnya agak rendah sedikit, pakai yang ini, insulin lispro bertindak sebagai insulin pradial, 75% yang lispro dalam protamin yang bertindak sebagai insulin basal. Kemudian memperbaiki gula darah prandial dan basal. Keduanya, Anda lihat grafiknya di sini bahwa kenaikannya itu agak lambat, tapi dia lama bertahan, ya. Penampilannya keruh, suspensi, disuntikan 15 menit sebelum makan hingga setelah makan. Kemudian tadi yang 25, sekarang ada Umaloh yang mix, ya, yang 50. Ini yang lebih hebat lagi. Insulin analog lispro-nya kombinasi 50% insulin lispro, kemudian bertindak sebagai insulin prandial adalah 50%. Ini 50% insulin lispro dan protamin yang bertindak sebagai insulin basal. Nah, ini dikombinasi seperti tadi. Dia akan memperbaiki kadar gula prandial dan basal. Penampilan daripada Umaloh Mix 50 ini adalah keruh, ya, keruh dalam suspensi protamin. Disuntikan sama 15 menit sebelum makan atau hingga sesaat sesudah makan. Kemudian Basaglar, tadi udah saya diberi Basaglar, itu insulin analog glargin, analog kerjanya panjang, ini yang long acting yang untuk mengontrol gula darah puasa. Kemudian penampilannya jernih, tidak berwarna. Nah, sering disuntikan sehari sekali saja pada waktu yang sama. Ini yang kita sebut dengan Basaglar, ya. Kemudian penyimpanan insulin. Nah, tadi yang ini mungkin belum dibahas tentang penyimpanan insulin ini. Quick pen yang ada sekarang ini harus digunakan, harus disimpan dalam lemari pendingin. Jadi sebelum dipakai disimpan dulu dalam temperatur 2-8 derajat Celcius. Jangan menyimpan quick pen dalam suhu yang bisa menyebabkan beku. Quick pen yang sedang digunakan harus disimpan dalam suhu, nah kalau sudah digunakan disimpan dalam suhu 30 derajat Celcius dan dijauhkan dari panas dan cahaya yang langsung dengan masa pakai 28 hari. Jangan menyimpan quick pen dengan jarum yang terpasang pada quick pen. Jarum yang masih terpasang dapat menyebabkan ada 3 sebabnya itu. Ya, insulinnya akan bocor. Yang kedua, sisa insulin ini dia akan mengering yang menyebabkan jarum tersumbat. Kemudian akan timbul gembung udara di cartridge-nya ini. Jadi ada gembung udara di cartridge-nya. Nah, ini ya saya perkenalkan teman-teman. Ya, ini adalah quick pen, ya. Quick pen ini kemudian, nah ini adalah bagian ya, ini adalah quick pen-nya, ini bagian tutup pen-nya, kemudian ini saya cabut dulu, ya, saya cabut dulu. Ini adalah segel, ada segel karetnya di sini, kemudian ini adalah pemegang cartridge, ya, yang Anda lihat di sini, kemudian label. Label ini menunjukkan nama daripada insulinnya. Nama insulinnya, label ini menunjukkan nama insulinnya. Kemudian lihat expirednya. Kemudian insulin dari di sini udah jelas insulin lispro, ya. Kemudian ada nih, ya, penunjuknya di sini adalah indikator dosis. Kemudian ini adalah knopnya. Ini badannya, ya. Kemudian kalau jarum di ini dibelinya tersendiri, jarumnya tersendiri, ya. Ini adalah tutup luar daripada jarumnya adalah ini, kemudian ada tutup dalamnya juga, kemudian jarumnya ini disegel dengan kertas. Ya. Tutup luar, tutup dalam, jarumnya disegel dengan kertas. Nah, 3 langkah mudah dalam menggunakan quick pen, yaitu persiapan quick pen, priming quick pen, kemudian penyuntikan. Nah, di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman, mungkin yang di apotek, di rumah sakit, atau di klinik, susah menjelaskan pada pasien. Di sini akan saya jelaskan lebih bagus mengenai quick pen ini, lebih jelas. Jadi, tipe dan jenis insulinnya, tolong diperhatikan. Jadi, di sini saya yang pegang segar ini adalah Umaloh
MIG yang 50 ya, Humalo MIG yang 50 sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dilihat tanggal kedaluarsanya, kemudian wujud dari insulinnya. Insulinnya ini jernih atau keruh. Ini perlu diperhatikan. Kemudian periksa labelnya ya. Kemudian teman-teman, untuk insulin yang keruh, Humalo MIG 25, Humulin N dan Humulin 3070, perlahan diputar 10 kali begini. Ya, begini, diputar supaya dia bercampur dengan homogen ya, sampai homogen, insulinnya bercampur dengan homogen. Kemudian aduk kita gini, kita lihat gini ya, diputar begini ya. Kemudian ya, lepaskan tutup ini tadi, ada jarum ini ya, ada jarum ini ada tutupnya sebenarnya. Lepaskan tutupnya ini, kita lepaskan. Kemudian jarumnya kita pasang. Ya, di sini pakai tangan kanan, nih, pegang jarumnya, dipasang. Nah, kebetulan yang dipakai ini adalah yang keruh ya tadi. Ya, udah jelas ya teman-teman dilihat, jarumnya kita pasang. Sesudah dipasang, ya, kemudian kita cabut ini. Jadi tutup jarum luarnya kita cabut. Nah, kelihatanlah jarumnya di sini, kelihatan dengan sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali kelihatan jarumnya. Setelah penutup jarum kita tutup. Kita balik lagi dengan pakai tangan ini. Nah, di sini kita harus memutar dosisnya. Dosis putar dulu ke 2 unit. Ya, 2 unit. Ya. Sesudah diputar 2 unit, apa yang kita lakukan? Nah, kita baru lakukan priming. Priming ini di mana quick pen ini kita tegak lurus. Ya. Dipegang ini sentil-sentil, jangan keras sentil-sentilnya, supaya udara yang ada di dalamnya ini katakanlah bisa keluar, misalnya kita sentil-sentil dulu. Kemudian baru dilakukan priming. Ya. Tekan ini ya, tekan dari bawah nih, tekan. Ya, sampai dia nol lagi, sampai di jarumnya ini keluar cairan insulinnya. Itu berarti sudah siap untuk disuntikkan. Sampai dia keluar, berarti jarumnya ini tidak buntu, ya, ada keluar. Jadi dengan jarum mengarah ke atas, tekan knob dosis hingga berhenti pada angka 0. Nah, dia di sini sudah menunjukkan angka 0. Dia. Kemudian priming selesai, aliran insulin muncul dari ujung jarum. Sampai dia muncul dari ujung jarum. Lanjut. Kemudian atur dosis dengan memutar knob. Nah, dosis berapa yang kita inginkan, misalnya 10 unit, diputar di sini. 10 unit ya. Kalau kita mutar terlalu banyak bisa dikembalikan lagi ke normalnya. Di sini ada angka, yang angka ada adalah angka 10. Sebagai contoh. Antara angka 10 dan angka 11 itu dia langsung ke angka 12. Garis ini akan menunjukkan angka 11. Angka-angka ganjil ditampilkan sebagai garis penuh di antara angka genap. Jadi yang ditunjukkan ini angka yang jelas adalah angka 10 saja, atau angka 12 saja, 14 saja. Sedangkan angka ganjil ditunjukkan dalam garis. Jadi teman-teman bisa dalam bentuk garis. Kemudian, nah baru disuntikkan. Jadi pada waktu kita menyuntikkan, ini sangat yang kalau dari quick pen ini langsing. Perempuan, orang laki, orang yang kurus-kurus akan gampang makainya. Nah, kemudian dipegang, ya, dipegang, kemudian di bawah perut. Nah, untuk penyuntikan ini kita harus rekomendasi dari dokternya. Apakah diberikan subkutan pada perutnya atau pada lengannya? Tapi pada umumnya disuntikkan pada perut. Perutnya dipegang atau nyuntiknya sendiri atau disuruh, misalnya suaminya, pacarnya, atau anaknya disuruh nyuntikkan kalau tidak berani menyuntikkan sendiri. Jadi ibu jari pada knob ini ya, knob dosis ini tekan perlahan-lahan ya untuk menyuntikkan seluruh dosis, tahan sampai 5 menit. Kalau sudah sampai 5 detik, setelah 5 detik baru kita cabut. Jadi seluruh dosis adalah sudah keluar. Jadi itulah caranya, seperti tadi katakan Dr. Eri, adalah ada 3 kali dosis kalau diberikan yang cepat, ada yang lama, hanya juga diberikan yang kayak Basaglar, cukup 1 kali penyuntikan dengan waktu yang sama. Kemudian atur dosis dengan memutar lagi, knob dosis lagi.
Jika Anda memutar, jadi dosis terlalu banyak, maka bisa dikembalikan. Jadi angka-angka ganjil ini ditampilkan di antara angka yang genap tadi. Jadi tinggal ngatur dosis saja. Ya, nah selanjutnya kita akan kembalikan ya posisi setelah dilakukan penyuntikan, kita akan kembalikan ke posisi lagi, ke posisi yang sama tadi. Ya kita tutup, ya jarumnya ini kita tutup, ceklak, ya. Ya, kita tutup jarumnya, kemudian ya setelah ditutup kita putar balik, lepaskan jarumnya. Kita putar lagi, kita lepaskan jarumnya. Ya, udah lepas kan? Sudah lepas, kembali kita masukkan tutup pennya. Jadi supaya dia tetap steril di sini sebab terlindung dari sinar dan lain sebagainya. Nah, baru kita masukkan tutup pennya. Nah, di Umaloh ini, Eli Lilly ini menyediakan banyak produk ya. Seperti yang dikatakan Dr. Heri tadi bahwa produk dari Eli Lilly ini begitu banyak ya, menawarkan begitu banyak. Yang ada di pasar sekarang adalah Umaloh Quick Pen. Nah, ini yang biasa kita. Ini kemudian Umaloh Mic 25, kemudian Umaloh Mic 50, kemudian ada yang tersedia adalah Basagelar ini. Ya. Sekarang mungkin sudah bertambah produknya di pasar ya yang tersedia dari Eli Lilly. Jadi teman-teman tolong diperhatikan ya. Yang Umaloh yang biasa ini adalah merah, ada kuning, ada merah, kemudian yang kuning itu tersedia. Jadi tolong labelnya dibaca dengan baik-baik, inilah ditawarkan. Dan sudah masuk BPJS, jadi bisa direkomendasikan ke BPJS, jadi bisa menggunakan BPJS. Ya, teman-teman lihat di situ bahwa Eli Lilly ini banyak sekali memproduksi insulin. Nah, kesimpulan daripada saya, IDF, ya, IDF ini International Diabetes Federation, memprediksi bahwa kenaikan jumlah penyandang DM di Indonesia tadi dikatakan 2014, tadi 2010 itu adalah 7 juta, di 2014 sudah 9,1 juta sampai 2014. Diprediksi akan 14 juta, 1 pada tahun 2035. Penyakit DM ini adalah sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan berdampak pada peningkatan biaya kesehatan yang cukup besar. Jadi kalau orang kena diabetes ini seperti tadi dikatakan, suka makan, lemas, capek, udahlah tidak produktif dikatakan. Tapi kalau dia tetap ada dalam jalur kadar gula darah normal, dia akan bisa bertindak seperti manusia atau orang pada umumnya. Ya. Kemudian kesimpulan saya, peran dokter umum dan apoteker sebagai ujung tombak di pelayanan kesehatan primer adalah sangat penting. Tadi dikatakan oleh Eli Lilly, apoteker di rumah sakit, kemudian di klinik, kemudian di apotek, bila perlu yang ada di distributor bisa menjelaskan tentang tentang Quick Pen atau dalam menjelaskan tentang insulin ini. Insulin paling efektif dalam menurunkan gula darah. Itu kesimpulan yang dapat saya ambil, kesimpulan dari insulin ini. Kemudian terima kasih. Demikian teman-teman yang mungkin saya dapat sampaikan tentang insulin, kemudian tentang produk dari Eli Lilly, yang dari Umaloh, kemudian ada yang Basagelar, yang itu tadi tersebut. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak apa yang saya sudah sampaikan tadi. Terima kasih dan selamat siang. Ya. Terima kasih Dr. Heri dan apoteker Panengah. Materinya dahsyat banget pada siang kali ini. Semoga teman-teman yang di sana dapat menyimak dengan baik ya, karena tadi banyak komen terputus-putus, kemudian lagi katanya nggak nyambung-nyambung, reconnect terus. Mungkin itu masalah jaringan mungkin, tapi nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Mudah-mudahan nanti ini bisa dibentuk video ya, kita di videokan, nanti kita share di YouTube. Teman-teman bisa kunjungi YouTube-nya IAI Kota Bekasi, jangan lupa di subscribe. Oke. Kita masuk ke sesi pertanyaan saja ya. Dokter, ini banyak sekali pertanyaan. Mau dipilih atau biar servis semua? Kan mungkin semuanya kali ya, Dok. Tergantung pertanyaannya. Oh ya. Ini saya dari pertanyaan pertama dulu ya, Pak.
Dok, ini dari Bapak apoteker Didi Nurdian Abadi. Pertanyaannya adalah, makanan apa yang baik dikonsumsi pasien diabetes tipe 2 dan apa saja sih pengobatan diabetes tipe 2? Kemudian komplikasi apa yang dialami pasien diabetes tipe 2? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk makanan, pada dasarnya makanan untuk diabetes tipe 2 itu kalau saya merekomendasikan makanan bukan dalam artian kita harus pantang ini itu. Ya. Oh iya. Tetapi kita harus membatasi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Kalori yang sebagian besar yang kita dapat biasanya berasal dari karbohidrat. Yes. Karbohidrat itu sehingga kita harus potong karbohidratnya. Kalau kita biasa makan satu piring misalnya, Setengah piring. ya tentunya kita harus kurangi. Tentunya juga harus disesuaikan dengan kadar gula darahnya. Disesuaikan juga apakah dia menggunakan insulin apa tidak. Ya. Oke. Jadi kalau dia sudah tidak menggunakan insulin, sebaiknya kadar gula porsi karbohidrat lebih Sedikit. sedikit, ya. Tapi kalau menggunakan insulin mungkin bukan berarti bebas, tapi sedikit lebih longgar, ya. Ya. Nah itu, jadi makanan yang high karbo tentunya harus dihindari. Tentunya seperti yang manis lah, rasanya manis yang bukan dari pemanis buatan ya. Seperti apa, es Betul, krim Dok. lah, kue, cake. Kemudian makanan yang berasal dari starch ya, tepung. Itu biasanya kalau seperti apa, bakmi, kue tiaw, bihun dan sebagainya ya, atau roti itu juga kalau berasal dari tepung gampang sekali meningkatkan kadar gula darah. Oh iya. Ya, kadar gula darah itu akan semakin meningkat kalau pasiennya itu memang sering mengkonsumsi makanan-makanan yang memang mengandung tepung. Ya. Kemudian kalau untuk disarankan adalah makan biasalah high fiber ya, buah sayur itu harus ada. Dan saran saya pada malam hari sebaiknya makannya itu lebih sedikit. Buah. Ya, kalau misalnya lapar, misalkan dengan buah dan sayur saja. Oke. Ya. Sehingga dengan pola makan yang baik, maka pasien itu akan terkontrol gula darahnya. Oke. Saya punya pengalaman pasien yang memang gula darah puasanya itu tidak pernah bagus ya, tidak pernah terkontrol. Ternyata dia itu punya kebiasaan sebelum tidur harus makan. Nah, sehingga makan otomatis akan meningkatkan kadar gula darah puasanya di pagi hari. Tetapi setelah edukasi yang baik, pasien kita kasih tahu, ternyata gula darahnya kembali membaik tanpa harus memberikan obat-obatan tambahan atau menaikkan jumlah insulin. Jadi edukasi itu penting ya. Jadi kadangkala pasien itu nggak ngerti. Hanya kalau gula darah, kalau dokternya tidak cermat ya, tidak teliti, tidak mau edukasi, ya jalannya dengan meningkatkan dosis kadang. Tapi kalau pola makan malamnya ini yang tidak dihilangkan dengan baik, tidak diantisipasi dengan baik, maka gula darah puasa akan tetap tinggi. Kemudian tadi pertanyaan kedua, komplikasi ya. Ya, komplikasinya, Komplikasi banyak sekali ya diabetes. Yang paling banyak itu biasanya yang paling sering nefropati, gagal ginjal. Biasanya pasien kalau kita sudah beberapa tahun pasien menderita diabetes, pasti fungsi ginjal sudah menurun. Kita harus selalu cek itu. Jadi kalau pemeriksaan lab sekalian HbA1c, jangan lupa untuk pemeriksaan fungsi ginjal. Fungsi ginjalnya. Ureum, kreatinin, ya. Kemudian asam urat juga kita cek ya. Dan biasanya dari ureum kreatinin ada GFR, ya. Glomerular filtration rate, kita lihat berapa angkanya. Kalau di bawah 90 tandanya sudah lampu kuning. Ya. Kalau di bawah 60, di bawah 30 lampu merah. Ya. Jadi harus hati-hati untuk fungsi ginjal. Kemudian juga banyak sekali retinopati, penyakit jantung, infark miokard, ya, penyakit jantung koroner, kemudian stroke, ya, kemudian polineuropati. Pasien datang itu belum tentu dia sering kencing, belum tentu dia lapar terus, haus terus, enggak. Tapi pasien datang tuh, dok saya tuh kesemutan di kaki, atau kesemutan di tangan tuh kesemutan terus. Nah itu kita harus hati-hati bahwa jangan-jangan itu adalah salah satu manifestasi dari simptom dari diabetes yang memang sudah terjadi akibat adanya kerusakan saraf neuropati. Itu jadi sebaiknya kita perlu hati-hati pasien itu jangan hanya kita berpacu pada makan terus ya, haus terus, sering kencing. Kadang-kala pasien tidak mengeluh itu.
Nggak selalu itu ya dok? Nggak selalu aware seperti itu. Jadi kadang-kala keluhannya ya itu lemas ya, lemah, kemudian ngantuk atau bahkan neuropati tadi. Ya, jadi kebas, rasa kebas, semutan ya. Kalau untuk obat-obatan diabetes itu banyak sekali ya, tapi sebagai first line terapi kita berikan metformin. Ya. Metformin. Selalu metformin, karena metformin itu memang obat lama, tapi sampai saat ini masih digunakan karena efektivitasnya juga baik ya, karena merupakan insulin sensitizer ya. Jadi dengan pemberian metformin itu sel-sel itu dapat lebih sensitif terhadap insulin. Ya. Dengan adanya insulin yang nempel di dalam sel ya, dengan reseptornya, maka glukosa yang beredar dalam darah itu akan masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi. Oke. Dosisnya ada yang Dosis 500 biasanya kalau atau untuk pemberian metformin kita lakukan dengan monoterapi ya. Kalau pasien yang naif artinya belum pernah mendapatkan obat diabetes, ya tentunya dengan 500 mg dulu. Tapi tentunya kita harus hati-hati pada pasien dengan fungsi ginjal yang jelek. Fungsi ginjal yang jelek misalnya di bawah 30 sebaiknya hati-hati menggunakan metformin. Karena metformin itu kan ekspresinya di saluran kemih. Ya, sehingga dengan fungsi ginjal yang buruk maka ditakutkan terjadi akumulasi. Metformin yang akumulasi dalam darah akan mencetuskan terjadinya suatu penyakit yang namanya lactic acidosis. Yang akan juga merupakan kondisi kegawat daruratan medik. ngeri juga ya dok ya? Ya, jadi memang kita harus hati-hati memberikan obat juga pada pasien. Jadi kita harus selalu teliti. Ya. Kecuali mungkin menatap saya yang manis dok. Itu beda masalah. Beda masalah ya dok ya. Oke dokter, untuk Mbak Marlina dan apoteker Didi pertanyaannya sama ya. Jadi tadi udah jelas ya. Kalau makanan sih apa aja, yang penting kalorinya dan pastikan itu kalau nggak pakai insulin, hati-hati ya. Kalau pakai insulin bolehlah kalorinya berlebih gitu ya dok ya. Bukan boleh berlebih, tapi dia lebih boleh agak banyak relatif lebih apa longgar sedikit ya. Longgar. Kita bisa karena kita bisa adjust dengan insulinnya itu. Yes. Oke. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Ini dok, ada pertanyaan. Untuk kontrol GDP, apakah perlu dilakukan ini sisi insulin? Dilakukan? Perlu dilakukan inisiasi insulin kali ya? Betul. Ya, kalau misalnya gula darah puasanya itu tidak mau turun, ya dengan obat-obatan sudah menggunakan 2 atau 3 macam obat, ya perlu dipertimbangkan penggunaan insulin. Oh. Ya, insulin ya. Jadi pasien itu kita edukasi, ini harus diturunkan dengan insulin. Kalau dengan tanpa insulin tidak mungkin bisa turun. HbA1c itu akan terlalu tinggi terus. Sehingga kalau pasien diedukasi, jadi pasien itu bukan jangan ditakut-takuti ya, kalau menurut saya sih. Kalau ditakut-takuti, kadangkala kalau pasien dengan tingkat edukasi yang baik, kalau ditakut-takuti justru akan antipati terhadap kita. Ya. Tapi kalau pasien diedukasi dengan baik bahwa dengan pemberian tanpa insulin ini gula darah puasa ini tidak akan turun. Karena jumlah sel beta itu sudah sedikit sekali, sehingga butuh insulin dari luar. Kalau kita lakukan edukasi dengan baik, pasien itu mau. Oke. Walaupun memang perlu effort ya, perlu usaha. Ya, jadi mungkin yang paling efektif memang insulin ya dok ya, kalau udah obat tidak. Kalau memang sudah kadar insulin dalam darahnya sudah minimal sekali, mau tidak mau dapat dari luar. Iya. Jadi diberikan obat-obatan seperti untuk perangsang sekresi insulin seperti sulfonylurea, misalnya golongan dibenflamin, gliburit ya, atau glimepirid, itu saya rasa tidak ada faedah. Ya. Dan pasien yang sudah menggunakan insulin jangan lagi diberikan obat-obatan yang dari golongan SU, sulfonylurea. Itu tidak ada manfaatnya. Gitu. Dan malah bisa terjadi hipoglikemia nantinya. Ya, teman-teman, ini mungkin yang di apotek ya sudah jelas penjelasan dari Dr. Heri. Bagaimana nanti kalau misalnya ada pasien yang mengeluh nggak turun-turun, bisa dikontrol ke dokternya dan bisa diedukasi kali ya pasiennya dalam penggunaan insulin ini. Tidak mengerikan ya dok ya? Insulin tidak mengerikan karena injeksinya itu pasien saya setiap injeksi, yang pertama kali injeksi saya lakukan injeksi untuk mengajarkan pasien juga cara menginjeksi yang baik. Pasien menanyakan, sakit nggak? Enggak. Jarumnya aja kecil banget ya dok ya? Kecil banget, jadi tidak sakit. Ya. Sebenarnya nggak perlu parno juga pasien. Betul. Tidak perlu ketakutan berlebihan terhadap penggunaan insulin ya. Karena dengan takut dari suntik gimana?
Itu Itu memang harus psikologisnya, edukasi. Jadi edukasinya harus edukasi tetap. butuh effort ya. Tetap Pak, harus ada edukasi bahwa ini untuk kesehatan ya, untuk kesehatan ya, sebaiknya ini tidak sakit ya. Iya. Banyak sih yang takut disuntik ya, disuntik ya, takut jarumnya besar sakit. Nah, enggak sakitnya begitu sakit, Om. diedukasi terus, dilakukan demo kecil, suntik, udah dok, sudah loh, nggak berasa dia bilang gitu kan. Kadang seperti itu, jadi ketakutan berlebihan itu hanya di awal. Di awal. Tapi kalau kita berikan informasi yang baik, kita pendekatan humanisnya juga baik ya dengan pasien, pasien itu akan ikut kok. Nah, Tapi kalau pasien sudah antipati, Iya. sudah tidak percaya dengan dokternya, kita tidak membuild trust pada pasien, ya pasien tidak akan mau menggunakan insulin dan dia akan shopping ke dokter yang lain. Gitu loh. betul Dia akan ke banget. dokter yang lain ya. Iya. Mudah-mudahan dia dapat dokter yang memang baik ya. Tapi kalau yang memang misalnya dokternya terlalu sibuk ya, tidak mengedukasi pasien ya, akan sangat kurang bermanfaat. Terima kasih sudah terjawab ya untuk Hermawan Denny Prasetyo. Lanjut nih dok, ada pertanyaan. Apakah pada pasien yang sebelumnya sudah menggunakan insulin bisa di-switch ke antidiabetes oral? Jadi tadinya dia insulin terus ke antidiabetes oral. Misal pada pasien yang terdiagnosis awal dengan HbA1c di atas 9% dan pada 3 bulan setelahnya HbA1c-nya pasien turun menjadi 5%. Oke, jadi penggunaan insulin itu bukan berarti seumur hidup ya. Perlu ditekankan bahwa tidak menggunakan insulin itu harus seumur hidup, tidak. Tetapi kalau gula darah puasa dan postprandial sudah terkontrol dengan baik, HbA1c sudah sekitar 5, ya bisa dipertimbangkan. Apalagi sudah dosis insulinnya sudah paling rendah. Ya. Kita bisa coba hentikan, kita switch ke oral. Tapi tentunya kita juga harus monitor, ya. Apakah dia mengalami peningkatan lagi? Kalau dia dengan kita hentikan insulin terus mengalami peningkatan lagi, mau tidak mau kita harus menggunakan insulin. Oh. Tapi kalau pasiennya, oke, terkontrol, HbA1c masih sekitar 6 sampai 6,5, ya nggak masalah. Kayak Kita oral, ya? lakukan pemberian oral. Oke, berarti tetap kontrol lagi ya Pak Dok Betul, ya? harus intinya adalah monitoring. Monitoring, iya. Berarti kalau monitoring pakai yang alat-alat stick di rumah itu valid nggak ya dok? Valid ya? itu. Valid ya. Jadi untuk mengetahui gula darah, untuk gula darah yang random Waktu. ya kasar itu bisa menggunakan glukometer ya. Oke. Pasien disarankan menggunakan glukometer, apalagi pasien yang menggunakan basal bolus tadi Iya. ya. Itu harus menggunakan glukometer. Kalau nggak glukometer sulit kita Sulit tadi. ya? Oke. Udah jelas ya mungkin ini apoteker Hermawan Denny Prasetyo. Sudah jelas. Hendra Hermawan, sorry. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Ini masih ke dokter juga sepertinya. Sabar ya Pak Tengah. Dari Iswarika dok bertanya, berapa lama durasi kita dapat menggunakan modifikasi asam amino untuk diabetes tipe 2? Modifikasi asam amino maksudnya apa ya? Saya masih belum jelas tuh apa yang modifikasi asam aminonya. Ya. Saya nggak paham. Apa kita Ya. skip ya? Skip aja. Oke, Ya, baik. jadi modifikasi asam amino mungkin karena tadi mungkin di Iya, saya Di slide ya? di apa rantai insulin Rantai tadi. Oh, insulin. insulin tadi ya? Penggantian itu Jadi intinya mungkin penggunaan insulin yang jenis mana ya. Itu tergantung ya pasien dari kadar gula darah puasa dan postprandialnya ya. HbA1c juga berperan kita menentukan jadi tadi selektif terhadap individual tadi. Oke. Lanjut dok, kalau hipoglikemia, ini dari Diana Natalia. Kalau hipoglikemia, penjelasan glikemianya diobati dulu, baru titrasi dosis diturunkan. Kalau hipoglikemia itu kita jangan sibuk dengan titrasi dosis diturunkan. Kalau pada pasien yang mengalami hipoglikemia, berikan dulu glukosa. Glukosa, oh jangan langsung ke obat ya dok Minum ya? manis teh. lah ya. Manis, minum teh. Jadi kita harus menghilangkan dulu hipoglikemianya dulu. Iya. Ya, jadi nanti setelahnya baru kita adjust dosisnya. Misalnya pasien keburu masuk insulin, misalnya insulin prandial 4 unit, tiba-tiba pasien kok hipoglikemia. Ya berilah snack ya, minum manis lah, makan kue lah, silakan saja ya. Jadi hipoglikemia itu akan lebih berbahaya dibandingkan dengan hiperglikemia Oh. ya, terutama pada orang tua. Ya. Nah,
Ya, teman-teman bisa disampaikan, bisa ketemu, diedukasi lagi nanti pasien-pasiennya. Kalau hiperglikemia sebaiknya pertolongan pertama kasih minuman manis atau makanan manis dulu ya, jangan langsung dikasih obat. Teh manis lah ya yang familiar di kita. Bukan JP manis. Bukan saya yang manis. Bahaya nanti. Oke baik dok, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Perlu cek ulang nggak sih dok untuk HbA1c-nya? Cek ulang tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan. Mengapa tiap 3 bulan? Karena HbA1c itu adalah hemoglobin terglikosilasi ya. Artinya molekul glukosa menempel pada hemoglobin. Dan hemoglobin ini mengikuti usia dari sel darah merah eritrosit yang kurang lebih 120 hari ya, kurang lebih sekitar 3 bulan lah, ya. 3 bulan sehingga 3-4 bulan. 3 bulan kita harus lakukan cek lagi HbA1c. Itu kita hukumnya wajib ya. Kalau sudah diabetes itu wajib 3 bulan sekali periksa HbA1c. Karena dari situ kita bisa lihat apakah pengobatan kita sudah efektif apa belum. Iya. Ya. Itu jadi 3 bulan 3 sekali. bulan sekali harus cek ya setelah penggunaan insulin ini. Jangan loss saja ya. Lanjut dok, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini bagus nih dok kayaknya. Bagaimana manajemen terapi DM pada ibu hamil dan pasca melahirkan? Apakah sama saja dengan pasien umum? Ini dari Encep Saiful Alam. Beda. Jadi pada pasien dengan ibu hamil diabetes itu namanya diabetes gestasional. Yep. Ya. Diabetes gestasional pengobatannya hanya dengan insulin yang human. Oh human. Ya. Walaupun ada penelitian yang menyatakan penggunaan analog insulin juga bisa. Penelitian pada gestasional diabetes dan hasilnya juga baik. Okay. Ya. Tetapi sampai saat ini memang rekomendasi terutama dari Perkeni itu masih menggunakan human regular insulin untuk pengobatan gestasional diabetes. Tapi pada saat dia sudah melahirkan bisa digunakan, kalau memang kadar gula darah tinggi ya memang bisa diteruskan juga ya insulinnya ya. Itu loh. Oke, sudah jelas ya mungkin untuk terapi DM pada ibu Jadi hamil. tidak bisa digunakan obat-obatan oral harus yang pada human. diabetes gestasional. Ya. Nah, karena cukup banyak ya dok ya kasus-kasus DM pada ibu hamil tuh. Betul, jadi pada DM gestasional ini pada wanita hamil biasanya pada saat dia melahirkan gula darahnya akan normal. Oh. Tetapi si para ibu ini jangan bergembira terlebih dahulu karena dia berisiko terhadap terjadinya DM tipe 2 nantinya. Oh. 50% dari gestasional diabetes akan mengarah ke diabetes tipe 2. Itunya tetap ya dok ya penyebabnya makanan lagi ya mungkin waktu saat hamil Ya, jadi over mungkin kalori, kalau ada pada gestasional berbeda sih ininya ya. Jadi ada mungkin dari antibodi dan lain sebagainya terhadap insulin ada muncul di situ. Ya. Baik. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dok. Ini mah mungkin untuk terapi diabetes lebih aman yang oral atau insulin? Dua-duanya aman. Dua-duanya aman. Oke. Selama penggunaannya benar. Selama penggunaannya benar. Penggunaannya benar dan dosis yang tepat aman. Jadi tidak usah khawatir bahwa menggunakan insulin itu tidak aman. Itu aman. Aman ya. Yang penting pasien harus edukasi yang baik sehingga tidak terjadi hipoglikemia itu aja. Oke, baik. Tentunya ya betul ya. Kadang ya bisa datang mungkin dengan keluhan gitu, terus kita tahu dicek gula darah sewaktu gitu, gulanya tinggi, diarahkan dulu mungkin ya dok ya ke dokter, baru nanti. Ya, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Ya. Gitu. Tidak untuk beli obat-obat sendiri ya dok ya? Betul, karena kalau beli obat-obat sendiri pasien kadang lebih apa sih? Sekarang sudah pasien sudah punya dokter sendiri atau dokter Google ya. Nah, iya, segala apa Google dunia ya, dalam dia genggaman, browsing ya. Jadi terkadang kalau dia mendapatkan informasi yang baik memang ya oke, ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mendapatkan informasi yang baik, ya, nah, ini itu akan yang merugikan bahaya. pasien, betul, yang berbahaya. Ya, ruginya di pasien juga ya dok ya. Betul. Kalau apotek mah untung. Kita lanjut dok, pertanyaan selanjutnya dari Toto Santoso. Hai Pak Toto, apa kabar? Ini dok, ada pertanyaannya, apa pantangan makanan untuk penggunaan insulin? Tadi udah dijawab ya Sudah, kayaknya ya. jadi pada insulin itu pada dasarnya tidak ada pantangan, hanya pembatasan jumlah kalori. saja. Ya. Oke. Sebagai contoh mungkin ada anekdot ya, pasien menanyakan ke saya, dok saya boleh makan durian? Saya jawab boleh. Boleh. Tetapi, kok boleh dok? Kan saya diabetes. Iya, tapi orang lain makan 3, Bapak 1. Ya ininya pada pasien juga kita jangan terlalu restriksi sekali ya. Jadi pasien itu akan stres dan stresnya itu akan membunuh dia, bukan diabetesnya malah. Ya.
Jadi kita juga harus menjaga pasien kualitas hidupnya tetap baik. Ini mungkin dok bisa penting nih buat apoteker ya. Obat-obat golongan apakah yang tidak boleh digunakan untuk pengguna insulin? Mungkin ada interaksi obat atau seperti apa gitu? Sejauh ini sih enggak, Tidak ada ya? tidak ada. Ya tadi cuma golongan sulfonylurea untuk obat diabetes ya. Oke. Itu sebaiknya tidak digunakan bersamaan. Ya. Ya, sudah jelas ya. Dari Norman Iqbal, untuk pasien diabetes yang ditemui adanya perubahan warna di kaki seperti agak menghitam, itu gejala apa ya dok ya? Itu Bisa adalah dibantu? gejala dari diabetic foot ya. Jadi sudah hati-hati itu. Biasanya pasien sudah kehitaman pada kaki, apalagi kalau sudah baal, itu tanda-tanda dari gangren diabetik ya. Jadi kejaringannya sudah mati itu. Nah, kalau kita biarkan nanti itu akan meluas. Dan meluas akan infeksinya juga akan semakin menyebar. Ya. Sehingga perlu tindakan ya kalau amputasi ya. Tapi saat ini sih kalau dengan edukasi yang baik sudah jarang kasus amputasi sih. Ya. Tentunya ini juga pada pasien-pasien yang memang tidak menyadari, dan saya sarankan untuk pasien diabetes jangan selalu menggunakan alas kaki ya. Oh, harus selalu menggunakan alas kaki. Kalau udah gangren ya dok ya? Kalau nggak gangren juga harus menggunakan alas kaki, karena kalau ada luka sedikit pun tidak disadari itu bisa menimbulkan jadi gangren. Yaps. Ya, ingatkan pasiennya ya teman-teman di sana. Jangan lupa untuk pasien diabetes gunakan alas kaki. Khawatir nanti menyebar kemana-mana kalau jika luka. Kena benda tajam apa ya, luka ya. Jadi jangan nyeker ya, untuk pasien diabetes. Dari Vivin Okviani dok, ada pertanyaan. Apakah selalu metformin yang aman sebagai obat oral yang bisa dikombinasikan dengan insulin? Itu yang pertama. Yang kedua, jika pasien sudah menggunakan insulin dan gula darahnya sudah terkontrol, apakah bisa pengobatannya diganti kembali menjadi obat oral? Oh, tadi udah dijawab juga kayaknya dok ya? Jadi untuk metformin bukan hanya metformin ya, kita bisa gunakan obat-obat yang lain, misalnya golongan pioglitason ya. Sifatnya adalah obat-obatan yang bekerjanya tidak sama dengan insulin. Artinya misalnya obat-obatan yang meningkatkan tadi ya insulin sensitizer, misalnya kayak metformin, bukan hanya metformin, pioglitason juga bisa. Atau juga dengan obat-obatan lain, misalnya golongan alpha glucosidase inhibitor untuk menghambat penyerapan glukosa di usus. Atau juga obat-obatan yang saat ini yang terbaru SGLT2 inhibitor, di mana obat itu akan membuang glukosa melalui ginjal sehingga kadar gula darah juga bisa turun. Bisa saja digunakan ya. Kombinasi dengan insulin ya. Nggak harus metformin ya, teman. Tidak harus metformin. Berdasarkan guideline memang awal pasien yang menderita diabetes harus dengan metformin dulu ya. Oke, lanjut dok. Ini ada pertanyaan dok. Ini dari Yani Dewi. Kalau pasien tidak mau pakai insulin gimana dok? Kalau pakai obat per oral kadar gulanya tetap tinggi. Ya tadi ya susah, harus edukasi ya, tadi dokter juga sudah terus menerus ya. mengingatkan. Jadi edukasi yang baik ke pasien itu pasti pasien lama kelamaan juga akan mau ya. Kita berikan benefit penggunaan insulin. Kalau pasien yang baru pertama kali yang nggak mau menggunakan insulin, jangan sekali-sekali menggunakan insulin premix. 2 kali insulin, 2 kali suntik. Pasti dia akan nolak. Pasti dia akan nolak. Dia gunakanlah satu kali suntikan. Biar gak trauma ya dok ya? Betul, begitu gunakan sekali, oh iya gula darahnya, dan biasanya pasien setelah menggunakan insulin, itu akan lebih bugar. Jadi pasien yang tadinya lemes, merasa lesu, nggak enak, ngantuk terus, itu biasanya dengan menggunakan insulin lebih bugar. Cuma kelemahan dari insulin itu hanya weight gain ya. Biasa pasien akan jadi tambah gemuk. Oh. Ya, tapi tentunya juga kita bisa atur dengan kalori tadi ya. Intinya kalori ya dok ya kalau diabetes mah. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Untuk pasien yang sudah menggunakan insulin, iya bener. Sorry ini. Untuk pasien yang sudah menggunakan insulin, kapan pasien perlu untuk cek ulang HbA1c? Yang tadi per 3 bulan bukan ya? 3 bulan selalu. 3 bulan ya. Tapi gue tiap hari harus ukur dengan glukometer. Ya. Itu wajib tuh dok pakai glukometer. Wajib itu. hukumnya. Berarti harus ada ya setiap Jadi pasien. Jadi bukan sunnah ya, tapi wajib. Kalau wajib tuh harus dilakukan. Ya, berarti glukometer pasien harus punya. Bukan apa-apa kalau kita tidak lakukan pemeriksaan dengan glukometer, takutnya gula darah turun ya. Kadangkala hipoglikemia ringan itu tidak menimbulkan gejala yang terlihat, terutama pada orang tua. Misalnya orang tua itu ngantuk ya. Mungkin orang lihat, mungkin dia karena orang tua maunya tidur terus, padahal kondisinya lagi hipo. Ya. Jadi kita harus selalu lakukan pemeriksaan cek glukometer.
Oke, kita ke Pananga sekarang ya. Ya, boleh. Pak, sebenarnya insulin ini sebelum atau sesudah makan sih, Pak, sebaiknya digunakan? Sebelum atau sesudah makan gitu. Iya. Nah, tadi dikatakan bahwa pemberian insulin, ingat itu, pemberian insulin itu diberikan sama dengan sulfonylurea. Itu kan sama. Tidak boleh diberikan bersama-sama. Artinya, pemberian sulfonylurea sama dengan pemberian insulin, diberikan sebelum makan. Kalau setelah habis makan juga bisa diberikan sesudah makan. Tadi dikatakan 15 menit sebelum makan itu diberikan. Ya. Oke, boleh ya. Mungkin saya bisa tambahkan Boleh, ya, Dok, no? untuk insulin prandial memang diberikan 15-30 menit sebelum makan. Sebelum Ya. makan. Tapi kalau untuk insulin basal bisa diberikan sebelum tidur juga bisa. Karena dia kerjanya panjang, lama. Ya. Nah, ini mungkin Pananga lagi kali ya. Ya. Bu Cevi, hai Mbak Riang. Apakah untuk insulin yang beredar di saat ini, adakah yang mengandung dari ekstrak kelenjar pankreas babi? Ya, jadi mungkin saya jelaskan. Ya, lagi. silakan. Mungkin dokter ya? Ya. Jadi saat ini sudah tidak ada lagi insulin yang berasal dari binatang. Ya, seperti saya jelaskan di awal bahwa zaman dulu memang diekstrak dari pankreas babi. Ya, kemudian ada bovine, ya pankreas sapi. Ya. Tetapi karena banyaknya penyakit zoonosis yang dari hewan itu menular ke manusia dan juga ada antibodi yang muncul akibat pemberian dari ekstrak dari pankreas yang bukan dari manusia, maka mulailah dipindahkan jadi insulin yang berasal dari rekombinan DNA. Ya, artinya apa? Seperti sel pankreas, sel beta pankreas pada manusia yang kemudian DNA-nya itu dipindahkan ke E. coli, ya bakteri E. coli. Nah, dari situ nanti E. coli itu, bakteri itu akan menghasilkan insulin yang nantinya akan dipurifikasi, dimurnikan sehingga menjadi insulin yang memang disiap digunakan untuk manusia yang sifatnya sama seperti insulin yang dalam tubuh manusia. Oke, terima kasih dokter. Nah ini ke Pananga dulu nih, Pananga ada yang ingin bertanya. Selamat siang Mbak Pananga, selamat siang Mbak. Saya ingin bertanya, jika pasien dengan hemodialisis, apakah perlu penyuntikan ulang untuk insulin rapid setelah hemodialisa selesai? Ya, untuk ini tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Irawan. Dok, silakan aja pengalaman dokter karena kita di lebih sebagai belum pernah melakukan tindakan penyuntikan demikian. Benar. Jadi pada pasien hemodialisis ya, ini memang tidak ada kaitan sih dengan penyuntikan insulin ya. Jadi sebaiknya lakukan dulu hemodialisisnya, kemudian gunakan ya, baru saat sebelum makan pasien ya suntik insulin lagi gitu ya. Jadi itu sih. Jadi prinsipnya hemodialisis jalan terus, kemudian insulin juga harus tetap jalan terus ya. Jadi jangan insulinnya di stop. Gunakan seperti biasa. Misalnya pasien, misalnya waktunya makan, ya makan. Sebelum makan suntik insulin dulu, gitu ya. Ya. Banyak sekali. Nah, saya pilah-pilah dulu ya pertanyaannya ya. Pertanyaan buat apoteker. Apakah ada efek samping penggunaan insulin selain hipoglikemi dan bagaimana cara rotasi lokasi tempat penyuntikan insulin? Biasanya oleh dokter itu sudah ditentukan tempat penyuntikan itu dan cara penyuntikan. Entah secara subkutan, biasanya diambil dari perut ini atau diambil dari lengan ini, dan itu sudah ada pemberitahuan dari dokter itu, sudah jelas, kemudian dosis berapa yang harus diberikan. Nah, itu bisa apoteker memberikan pengarahan atau memberikan edukasi kepada pasiennya selama pengarahan itu datangnya dari seorang dokter, bukan dari apoteker. Dosis suntiknya di mana, dengan subkutan atau sistemik atau melalui interkut dan lain sebagainya. Tidak. Itu apoteker hanya mengarahkan caranya dengan subkutan di bawah ini caranya begini. Tapi tidak dilakukan langsung oleh apoteker bahwa ini harus dilakukan di sini, ini harusan bukan. Itu bukan ranah kita ya. Itu yang saya sampaikan. Tapi memberikan penjelasan kepada pasien itu berapa dosis yang harus diberikan oleh dokter. Nah, bila perlu kalau dia tidak bisa menggunakan quick pen ini dengan dosis yang ada, kita membantu. Misalnya dosisnya 10 mili, 10 mili unit internasional, ya kita kasihkan dia 10 mili di sini sekali suntik. Nah, suntiknya secara
Caranya kita ini di subkutan. Dokternya mengarahkan dengan subkutan. Ya kita panggil subkutan di dapur sini. Kemudian kita tusuk pelan-pelan selama 5 detik sampai angka 0. Itunya berjalan, skalanya berjalan sampai ke 0. Setelah itu baru jarumnya kita cabut. Ini apakah quick pen setelah digunakan bagaimana Pak? Apa posisi tidur atau berdiri saat disimpan? Iya, kalau yang Kalau sedang digunakan berarti boleh duduk. sedang ya. Ya harus digunakan, ya harus posisinya ya ditaruh besi biasa gini. Ya. Ya. Itu, dan ingat harus penutupnya ini harus ditutup ya. Ya. Harus ditutup dan jarumnya harus dibuka. Ingat, jangan pernah tidak melepaskan jarum pada saat posisi sedang, itu kita sudah memakaikan, sudah dipakai quick pen ini. Gitu. Jadi jarumnya dicabut, disimpan, kemudian quick pennya itu sendiri kita simpan dengan bagus pada suhu ya maksimal suhunya 30 derajat Celcius. Dalam Ya. keadaan tidur atau Tidur aja, nih berdiri, susah ada tidur nggak berdiri. masalah ya? Iya masalah. yang penting jarumnya terlepas? Ya, gitu. terlepas. Oke, Mungkin baik. saya akan tambahkan tadi mengenai site injeksi ya. Jadi penyuntikan bisa dilakukan di perut, kemudian di paha, ya, kemudian di bagian pantat juga Pantat, bisa. Ya. Jadi itu harus selalu muter, ya jangan site-nya di situ-situ saja. Karena apa? Kalau dia di situ-situ aja akan timbul lipodystrofi, artinya lemak di jaringan situ akan rusak. Oh, Jadi akan seperti kayak selulit ya. Ya. Jadi lemaknya, kulitnya tuh nggak mulus. Gitu. Dan efek samping dari penyuntikan insulin tuh biasanya selain hipo adalah site injection reaction. Ya. Jadi kemerahan, gatal. Pada beberapa orang sih, nggak semua individual itu. Oke, mungkin bisa diedukasi ya teman-teman ya, masukan yang saran yang bagus dari Dokter Heri. Sebaiknya jangan selalu di perut, tapi di beberapa tempat yang banyak ototnya ya dok ya. Jadi banyak- pokoknya bukan ototnya, jadi banyak- dia subkutan, Oh, sifatnya subkutan. adalah subkutan di bawah kulit. bawah Ya. kulit. Jadi sifatnya adalah muter aja, searah jarum jam aja. Ya, searah jarum jam ya. Oke, lanjut dok. Waktu kita kurang lebih masih 7 menit lagi ya. 5 menit. 5 menit lagi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, Dok. Sebagai ini aja deh. Jika pasien DM sudah terkontrol gula darahnya dengan obat oral, tetapi mengalami komplikasi ke ginjal dengan peningkatan kreatinin, apakah perlu ganti pakai insulin? Sedangkan pasiennya tidak berani pakai insulin. Terima kasih, dokter. Kalau gula darah sudah terkontrol ya lanjutkan saja. Tapi kita kalau pasiennya menggunakan metformin ya hati-hati. Kita tinggal atur dosisnya. Ya kalau untuk misalnya kadar ureum kreatinina sudah tinggi dan kita lakukan biasanya dengan pemeriksaan dari creatinine clearance ya. Ya. Itu kita lihat dari GFR-nya berapa. Kalau misalnya sekitar 30 sampai 60 itu masih bisa menggunakan metformin dengan dosis 500 mg sekali sehari. Tapi kalau sudah di bawah 30 jangan sekali-sekali menggunakan metformin. Oke, ya sudah jelas ya. Lanjut, ini mungkin bisa kasih masukan kepada kami dok. Sebagai apoteker, bagaimana memberi penjelasan kepada pasien agar mau memeriksakan ke dokter terlebih dahulu? Karena seringkali pasien mengatakan saya sudah biasa minum obat ini. Gitu. Ya memang ya seperti saya bilang ya, kadang pasien itu merasa sudah tahu ya. Jadi saran saya adalah bahwa kalau memang minum obat ini sudah biasa, tapi perlu ditanyakan apakah gula darahnya terkontrol. Ya. Kapan Bapak atau Ibu melakukan pemeriksaan laboratorium yang terakhir? Apakah Bapak atau Ibu itu melakukan pemeriksaan dengan glukometer? Nah, kalau memang obatnya hanya itu aja dan memang dia, misalnya contoh saya dapat pasien juga ya, ada hanya menggunakan metformin 500 mg sekali sehari. Dia sudah merasakan bahwa dengan obat itu cocok, enak. Tapi begitu saya lakukan pemeriksaan lab, ternyata HbA1c-nya masih sekitar 8. Nah, itu dia. Jadi dari situ kan bahwa pengobatan itu tidak efektif, tetapi memang asimptomatik pasiennya mungkin ya, belum gejalanya, komplikasinya belum memberikan gejala gitu, tapi tetap progres. Nah, kita jelaskan bahwa nanti komplikasinya itu mungkin belum ada gejalanya, Pak, Bu. Nanti berapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian takutnya akan muncul komplikasinya, gejala dari komplikasinya, dan kalau sudah muncul tandanya komplikasinya sudah berat biasanya. Nah, itu pasien perlu kita edukasi seperti itu. Sehingga dengan edukasi seperti itu pasien ya udah mungkin ya belum muncul ya. Jadi ya sudah, dia akan nanti akan kembali lagi, ya udah dokter, setelah dokter jadi gimana memberikan obatnya. Gitu.
Mungkin sekedar tambahan dari saya bahwa pasien-pasien yang sering datang ke apotek itu mereka sudah dapat dari dokternya terutama obat-obat OAD ya dok ya. Di mana pada umumnya kadar gula darahnya ini kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Kalau melihat dari aspek pengalaman saya selama di apotek bahwa compliant terhadap intake makanan dari luar ini yang tidak baik dari pasien tersebut. Seperti dokter katakan tadi bahwa mungkin kalau saya di apotek sering katakan ada 3 kategori. Pertama yang kita harus ingat yaitu karbohidrat. Jadi bagaimana karbohidrat ini kita harus diet karbohidrat yang benar. Seperti dokter katakan tadi bahwa nasi, roti, jajan-jajan yang berkaitan dengan itu harus dikurangi. Berapa yang harus dikurangi? Kalau Anda pernah belajar tentang teori plate, teori piring, itu bisa nanti saya gambarkan itu ada per 6, pasien bisa makan 6 kali. Tapi seper-6 piring dia harus makan, sehingga itu sudah termasuk diet sehari. Yang kedua, pasien kita diet terhadap yang manis-manis, seperti katakan dokter tadi, yaitu gula langsung, misalnya bikin teh langsung, gula manis, susu, permen, manisan-manisan, itu harus dikurangin jumlahnya sudah, supaya kadar gula di dalam pembuluh darah kita itu tidak tinggi terus, atau turun naik, walaupun sudah diberikan metformin. Yang ketiga, tadi katakan buah, kalau orang makan buah durian 3, kita mesti harus 1 orang kena diabetes. Tapi dari pengalaman saya di apotek itu dicoba. Pasien-pasien yang biasanya makan kurma hanya 2 biji, kemudian dia coba makan 10 biji, kadar gulanya naik. Demikian juga terhadap buah yang manis semangka. Biasanya dia satu iris, dia satu hari itu makan 1 biji, naik juga. Kemudian termasuk obat buah naga, demikian juga pasien itu naik. Nah, buah yang manis-manis ini sebaiknya dikurangi atau jumlahnya sedikit, diperbolehkan tapi dalam jumlahnya sedikit. Tadi dokter sudah katakan orang makan 3 kita 1. Tapi ini kalau 1 durian pasti akan naik juga ya. Kemudian apa yang lakukan yang terakhir mungkin yang lebih bagus yaitu olahraga rutin. Olahraga rutin bagi pasien itu biasanya dia malas olahraga, mungkin bisa kita lakukan yaitu seminggu 4 kali dengan lari di tempat. Lari di tempat yang biasa saja itu ada 30 menit cukup ya, supaya metabolisme karbohidrat itu kita gunakan, yang disimpan dalam bentuk energi kita gunakan. Tadi dokter bilang kalori yang tersimpan dalam tubuh kita ini kita keluarkan, sehingga kadar gula itu akan menurun dengan cara exercise ya. Ya itu kira-kira di samping kita mensumsi tadi metformin. Metformin itu memang banyak kelebihannya, terutama dia tidak akan pernah terjadi hipoglikemi, katanya dalam teorinya demikian. Tapi hati-hati loh, bahwa penggunaan sulfonylurea ini sangat hati-hati, karena sering menyebabkan drop seperti yang dikatakan oleh dokter. Maka dari itu, kalau AB/ACT-nya, kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa 9 ke atas mungkin dikombain sudah obatnya dengan insulin, atau kalau insulin itu bisa diberikan sebelumnya, walaupun AB/ACT saya cuma 6,5 sampai 7, insulin bisa diberikan atas dasar dokter. Dokter yang akan mengontrol semua ini. Insulin bisa diberikan, obat-obat OAD bisa katanya ditinggalkan. Ya, demikian teman-teman yang dapat saya jelaskan bagaimana pengalaman kita di apotek dalam hal meminit pasien tersebut. Tolong dibuat lampirannya ya. Lampiran itu ada kertas pemeriksaan. Setiap tanggal harus diisi tanggal berapa dia cek, tanggal berapa dia cek, tanggal berapa dia cek. Ada kemajuan nggak? Bagaimana kemajuannya? Kalau dia sudah kadar gulanya bagus, kita tetap aja kasih dosis 1 kali. Itu yang saya lakukan di apotek ya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan hal ini biasa kita lakukan dan bisa dilakukan dengan baik di apotek. Ya, terima kasih Dr. Heri dan Apoteker Nengah Suamba atas waktunya pada kesempatan kali ini di webinar IAI Kota Bekasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor kita pada siang kali ini yang sudah memfasilitasi teman-teman untuk penyegaran kembali dalam ilmu tentang anti diabetes. Karena memang penyakit ini luar biasa. Tadi cukup besar ya dok ya penderitanya dan hampir tiap 5 detik ya meninggal. 7 detik meninggal karena DM ini. Nah kita sebagai tenaga kesehatan tentunya orang terdepan ya sebagai penyemangat, sebagai pengedukasi buat para pasien-pasien diabetes ini bahkan menjadi sahabat mungkin ya dalam minum obat ataupun dengan penggunaan obat-obat yang lainnya. Baik teman-teman, mohon maaf dari saya karena memang waktunya juga kita nggak lama.
Mudah-mudahan apa yang diberikan pada kesempatan kali ini teman-teman mengerti semua dan paham, dan insya Allah kami selaku panitia YAI Kota Bekasi akan mengemasnya dalam bentuk video. Nanti penjelasan dari Dr. Heri dan Apoteker Nengah kita bikin video, nanti kita upload, teman-teman bisa refresh lagi, review lagi dari situ jika ada yang lupa. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mohon maaf sekalian sebesar-besarnya, lagi-lagi karena waktu kita nggak cukup, pembicara juga lapar ya dok ya, ini belum sempat makan siang, jadi iya harus ini hipoglikemik sekali, jadi ini kita udah gak kuat banget ya. Tapi kalau misalnya penasaran gitu, masih pengen nanya, boleh nanti Panengah dan dokter mungkin ini ya bisa ya. Bisa main-main ke Panengah, bisa. Tadi ada banyak yang nanya juga dok, Pak Panengah, kalau jarumnya rusak bagaimana gitu. Tadi nggak sempat, jadi bisa nanti kita tenang aja. YAI Kota Bekasi itu sahabat Anda ya. Jadi nggak usah takut, kami selalu bersama kalian ya. Apalagi Panengah nih bisa digedor setiap hari ya apoteknya ya. Bisa main Ratna, bisa belajar di sana. Ya bisa belajar di sana. Ya, oh ya benar. Oke, ini kan alhamdulillah nih hari ini yang mengikuti acara ini hampir 800-an dari seluruh Indonesia. Kemudian teruntuk Kota Bekasi dan di luar Kota Bekasi kan dari ini alhamdulillah kita dapat SKP pembelajaran sebanyak 3 SKP. Bagaimana cara klaimnya? Cara klaimnya gampang banget. Yang pasti teman-teman yang sudah di daerahnya atau PD-PD-nya pengurus daerah IAI-nya sudah aktivasi siap, sudah menggunakan siap, silakan aktivasi di apoteker.or.id. Lalu nanti caranya teman-teman tinggal klik di beranda, nanti ada infonya, kita sudah publish tentang kegiatan ini, klik saja klaim SKP, ikuti nanti cara-caranya. Nanti ada upload materinya apa sih, kemudian ketik aja buat berikan narasi, deskripsinya, sama dokumentasi yang teman-teman lakukan. Misalnya capture acara ini itu sebagai tanda bahwa teman-teman mengikuti acara ini ya. Yang pasti 70% dari kehadiran mengikuti acara ini yang akan kita approval sebagai penggantian bentuk SKP ini. Oh ya, jangan lupa ya, karena ini memang untuk kemajuan bersama kita. Tolong di subscribe YouTube kami ya, namanya akunnya IAI Kota Bekasi, dan jangan lupa juga follow IG kami IAI Kota Bekasi juga ya, jangan lupa ya subscribe ya, biar membumi IAI Kota Bekasi ini. Baik. Mungkin ada satu, kalau memang masih belum boleh dok jawab pertanyaan, ya. bisa juga datang ke tempat praktek saya. Oh ya, nah mantap banget Silakan itu. offline ya. Offline. Saya praktek di Jakarta Barat sih. Memang agak jauh ya, bukan di Bekasi. Tapi kalau lagi main-main ke Jakarta silakan mampir. Boleh disebutin tempatnya Di dok? Apotik Dunia Sehat di Citra Garden 2. Oh ya, Dunia Sehat. Ya teman-teman, tadi karena masuknya pertanyaan luar biasa banget, ada puluhan, dan kami selaku panitia nggak bisa memfasilitasi, hanya yang penting-penting saja. Tadi sudah diingatkan kembali dari saya bahwa Pak Nengah bersedia konsultasi, datanglah ke Apotek Ratna di Jati Asih. Nomor teleponnya juga sudah beredar di mana-mana untuk anggota Bekasi. Kalau yang nggak tahu di luar Kota Bekasi bisa japri saya. Kemudian untuk Dr. Heriawan tadi juga memberikan kesempatan pada teman-teman yang belum tadi terjawab pertanyaannya. Silakan kunjungi main keluar planet Kota Bekasi dok ya, karena ini planet Kota Bekasi di Jakarta Barat ya, di Apotek Dunia Sehat. Kebetulan Dr. Heriawan praktek di situ. Oke teman-teman, sudah cukup lah ya. Terima kasih atas perhatiannya mengikuti acara ini. Sudah 2 jam lah kurang lama bersama kita. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari saya, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari narasumber. Jangan bosan ya dok ya, Pak Apoteker, untuk selalu mensupport YAI Kota Bekasi. Demikian, saya selaku moderator, mohon maaf, mau undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.